Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa nenek moyang kita bisa hidup sehat dan berumur panjang tanpa adanya rumah sakit modern? Bayangkan, hidup di masa lalu, di mana tidak ada apotek di setiap sudut jalan. Jika Anda sakit, Anda tidak bisa begitu saja membeli pil pereda nyeri. Lalu, apa rahasianya? Jawabannya, ternyata tumbuh subur di tanah di sekitar mereka. Hari ini, kita akan membongkar sebuah rahasia besar tentang 9 tanaman luar biasa yang telah mengubah sejarah medis manusia. Anda mungkin memiliki beberapa di antaranya di dapur Anda saat ini. Kami berjanji, pada akhir video ini, cara Anda memandang bumbu dapur dan tanaman liar tidak akan pernah sama lagi. Bersiaplah untuk sebuah fakta mengejutkan, di mana mitos kuno berbenturan langsung dengan sains modern. Apakah Anda siap mengetahui kebenarannya? Mari kita bahas bersama dan jangan lupa tuliskan pendapat Anda di kolom komentar nanti. Apakah Anda tim medis modern atau tim herbal kuno? Sebelum kita membahas satu persatu tanaman ajaib ini, mari kita putar waktu mundur ke masa ribuan tahun yang lalu. Jauh sebelum manusia menemukan mikroskop atau laboratorium, manusia purba belajar bertahan hidup dengan cara mengamati alam. Mereka memperhatikan hewan yang memakan daun tertentu saat sedang sakit. Mereka melakukan eksperimen yang berbahaya dengan tubuh mereka sendiri. Sejarah pengobatan herbal bukanlah sekadar cerita rakyat yang tidak berdasar. Ini adalah hasil uji coba bertahun-tahun dari peradaban Mesir kuno, tabib di daratan Tiongkok, hingga praktisi Ayurveda di India. Pengetahuan ini diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya melalui cerita dari mulut ke mulut dan gulungan perkamen tua. Menariknya, ilmu pengetahuan modern kini mulai mengakui bahwa apa yang dianggap sihir atau keajaiban oleh orang zaman dahulu sebenarnya adalah reaksi kimia biologis yang sangat nyata. Mari kita mulai dengan rahasia pertama yang berwarna emas menyala, yaitu kunyit. Bayangkan sebuah akar kemerahan dengan aroma tanah yang khas dan sedikit pedas. Nenek moyang kita di wilayah Asia Selatan telah menggunakan kunyit selama lebih dari 4.000 tahun. Mereka tidak hanya menjadikannya sebagai bumbu kari yang lezat. Mereka memandangnya sebagai hadiah suci dari para dewa untuk menyembuhkan berbagai penyakit kulit dan pencernaan. Banyak orang zaman dahulu percaya bahwa mengoleskan pasta kunyit pada luka akan mengusir roh jahat yang mencoba masuk ke dalam tubuh. Tentu saja, hari ini kita tahu bahwa roh jahat itu sebenarnya adalah bakteri pembawa infeksi mematikan. Mitos pengusir roh jahat ini ternyata merupakan cara orang kuno mendeskripsikan proses sterilisasi alami. Kunyit selalu hadir dalam setiap ritual penyembuhan karena mereka melihat hasil nyata pada pasien yang terluka parah. Fakta ini membuktikan pengamatan leluhur kita sangatlah tajam. Sekarang, mari kita lihat apa kata ilmu pengetahuan modern tentang kunyit ini. Apakah ini hanya sugesti belaka? Jawabannya adalah tidak. Ilmuwan menemukan bahwa kunyit mengandung sebuah senyawa ajaib yang disebut kurkumin. Senyawa inilah yang memberikan warna kuning terang yang khas. Kurkumin adalah salah satu agen anti peradangan dan antioksidan alami paling kuat yang pernah ditemukan di planet ini. Bayangkan kurkumin sebagai pasukan pemadam kebakaran kecil di dalam tubuh Anda yang bertugas memadamkan radang sendi dan nyeri otot. Bahkan, banyak penelitian membandingkan kekuatan kurkumin dengan obat pereda nyeri buatan pabrik, namun tanpa efek samping yang merusak lambung. Sebuah ilustrasi yang bagus adalah minuman susu emas kunyit yang kini populer di kafe-kafe mewah barat. Minuman itu sebenarnya adalah resep kuno untuk menjaga kekebalan tubuh yang kini dibenarkan secara medis. Tanaman kedua yang tidak kalah hebat adalah jahe. Cobalah bayangkan diri Anda sebagai seorang pelaut kuno yang mengarungi lautan ganas dengan kapal kayu kecil. Mabuk laut adalah musuh mematikan yang bisa membuat pelaut kehilangan nyawa karena dehidrasi parah. Namun,
Para pelaut dari Asia Timur memiliki senjata rahasia, yaitu mengunyah potongan akar jahe mentah. Filsuf Tiongkok terkenal, Konfusius, bahkan dikabarkan tidak pernah makan tanpa irisan jahe di piringnya. Orang zaman dahulu percaya bahwa jahe memiliki elemen api yang bisa menghangatkan perut yang dingin dan membuang racun udara jahat dari dalam tubuh. Mereka melihat jahe sebagai penghubung antara energi bumi dan panas tubuh manusia. Aroma pedasnya yang tajam dianggap mampu membangunkan organ tubuh yang sedang tertidur lemah. Kepercayaan kuno ini membuat jahe menjadi salah satu komoditas rempah paling mahal di jalur perdagangan dunia zaman dulu. Lalu, bagaimana sains menjelaskan sensasi hangat dan penyembuhan dari jahe ini? Rahasianya terletak pada senyawa bioaktif bernama gingerol. Saat Anda mengonsumsi jahe, gingerol akan langsung bekerja pada sistem saraf pusat Anda. Senyawa ini dengan sangat pintar memblokir sinyal mual di otak, menjadikannya obat anti mabuk perjalanan dan anti mual alami yang sangat efektif. Tidak hanya itu, jahe juga mempercepat proses pengosongan lambung. Jika Anda merasa perut kembung setelah makan besar, jahe bertindak seperti polisi lalu lintas yang melancarkan pencernaan Anda. Contoh nyata lainnya adalah bagi Anda yang sering berolahraga. Penelitian membuktikan bahwa mengonsumsi jahe secara rutin dapat mengurangi nyeri otot secara signifikan setelah latihan berat. Jadi, sensasi api yang dipercaya orang kuno itu adalah representasi dari peningkatan sirkulasi darah yang nyata. Kita masuk ke tanaman ketiga yang aromanya sangat dibenci oleh vampir, yaitu bawang putih. Sepanjang sejarah, bawang putih dikelilingi oleh mitos mistis yang menakutkan sekaligus mempesona. Di abad pertengahan Eropa, orang-orang menggantungkan bawang putih di pintu rumah untuk mengusir roh jahat, penyihir, dan tentu saja vampir peminum darah. Namun jauh sebelum itu, para pembangun piramida raksasa di Mesir kuno diberikan jatah bawang putih setiap hari. Tujuannya adalah untuk memberi mereka kekuatan super dan mencegah wabah penyakit di kamp pekerja yang padat. Para dokter wabah pada masa pandemi maut hitam di Eropa juga mengisi topeng burung mereka dengan bawang putih untuk menyaring udara beracun. Sejarah bawang putih selalu berkaitan dengan kekuatan, perlindungan, dan perlawanan terhadap kematian. Orang kuno mungkin tidak tahu alasannya, tapi mereka tahu bawang putih menyelamatkan nyawa mereka. Sains modern akhirnya memecahkan misteri mengapa bawang putih begitu kuat. Bawang putih utuh sebenarnya tidak terlalu bermanfaat sampai Anda menghancurkan atau mengunyahnya. Saat dinding sel bawang putih rusak, sebuah reaksi kimia terjadi secara instan, menghasilkan senyawa bernama alicin. Alicin inilah yang memberi aroma tajam dan sekaligus menjadi senjata biologis penyembuh. Alicin bertindak sebagai antibiotik alami yang sangat tangguh untuk melawan bakteri dan jamur. Selain itu, bawang putih terbukti secara klinis dapat membuat pembuluh darah menjadi lebih rileks. Hal ini sangat membantu dalam menurunkan tekanan darah tinggi bagi penderita hipertensi. Bayangkan bawang putih sebagai sikat pembersih kecil yang membersihkan plak di dalam pipa pembuluh darah Anda. Jadi, mitos bahwa bawang putih melindungi manusia dari kematian ternyata memang benar jika kita melihatnya dari sudut pandang penyakit jantung modern. Tanaman keempat kita adalah rahasia kecantikan para ratu, yakni lidah buaya. Tanaman berduri berdaging tebal ini dijuluki sebagai tanaman keabadian oleh orang Mesir kuno. Ratu Cleopatra yang legendaris dikabarkan selalu mengoleskan gel lidah buaya ke seluruh tubuhnya sebagai rutinitas perawatan kulit harian. Bahkan, jenderal perang termasyhur Alexander yang Agung secara khusus menaklukkan sebuah pulau hanya untuk mengamankan pasokan lidah buaya. Ia membutuhkannya untuk mengobati luka sayatan pedang para prajuritnya di medan perang. Orang zaman dahulu sangat takjub melihat bagaimana daun lidah buaya bisa menyembuhkan dirinya sendiri dengan cepat jika terpotong.
Mereka percaya bahwa energi regenerasi tanaman tersebut bisa ditransfer ke kulit manusia. Ini adalah bentuk sihir alam yang sangat dihormati oleh tabib di seluruh dunia kuno. Kepercayaan tentang sihir regenerasi lidah buaya itu kini telah dibuktikan oleh mikroskop laboratorium. Jika Anda membelah daun lidah buaya, Anda akan menemukan gel bening yang sangat kaya akan air, vitamin, dan mineral. Gel ini mengandung senyawa glukomanan yang secara aktif merangsang produksi kolagen pada kulit. Inilah sebabnya mengapa mengoleskan lidah buaya pada luka bakar ringan atau kulit yang terbakar sinar matahari terasa sangat menenangkan. Gel tersebut menciptakan lapisan pelindung yang mengunci kelembapan dan mempercepat regenerasi sel kulit baru. Selain untuk luar tubuh, jus lidah buaya yang diolah dengan benar juga bisa dikonsumsi untuk melapisi dinding lambung. Ini sangat membantu mereka yang menderita asam lambung tinggi. Lidah buaya benar-benar apotek hidup berbentuk tanaman sukulen yang tangguh. Tanaman kelima membawa kita ke pegunungan bersalju di Asia Timur. Mari kita bahas ginseng. Di masa lalu, menemukan akar ginseng liar yang bagus, bagaikan menemukan harta karun berupa emas murni. Akar tanaman ini sangat unik karena bentuknya seringkali menyerupai tubuh manusia, lengkap dengan lengan dan kaki kecil. Karena bentuknya inilah, mitos kuno mengatakan bahwa ginseng adalah perwujudan roh manusia di dalam tanah. Para kaisar Tiongkok sangat terobsesi dengan ginseng, mempercayainya sebagai ramuan ajaib penambah umur dan vitalitas pria. Mereka rela membayar pasukan khusus hanya untuk memanen ginseng di hutan rimba yang berbahaya. Ginseng tidak diberikan kepada rakyat jelata, melainkan disimpan rapat-rapat di dalam istana kerajaan sebagai rahasia negara paling berharga. Namun, apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh saat kita mengonsumsi akar berbentuk manusia ini? Ilmuwan mengklasifikasikan ginseng sebagai adaptogen yang luar biasa. Adaptogen adalah zat unik yang membantu tubuh Anda beradaptasi dan melawan tekanan stres fisik maupun mental. Ginseng mengandung senyawa aktif bernama ginsenosida. Saat Anda merasa sangat kelelahan atau stres berat karena pekerjaan, ginsenosida masuk untuk menyeimbangkan hormon stres seperti kortisol. Sebagai contoh yang jelas, jika sistem saraf Anda terlalu lelah, ginseng akan menstimulasinya. Sebaliknya, jika Anda terlalu cemas, ginseng akan mencoba menenangkannya. Ini seperti memiliki termostat pintar di dalam tubuh yang selalu menjaga energi Anda berada di suhu yang ideal. Tidak heran jika kaisar-kaisar kuno merasa seperti memiliki tenaga super setelah rutin meminum rebusan ginseng. Beralih ke tanaman keenam yang memberikan sensasi dingin mengejutkan, daun mint atau peppermint. Dalam mitologi Yunani kuno, daun mint berasal dari seorang bidadari cantik bernama Minte yang diubah menjadi tanaman kecil yang wangi. Bangsa Romawi sangat memuja tanaman ini. Mereka menenun daun mint menjadi mahkota untuk dipakai selama pesta besar-besaran. Mereka juga menggosokkan daun mint ke meja makan untuk menyambut tamu karena aromanya melambangkan kebersihan dan keramahan. Sebelum pasta gigi modern ditemukan, nenek moyang kita mengunyah daun mint segar untuk menutupi bau mulut yang mengerikan. Mereka percaya bahwa sensasi dingin dari mint bisa membekukan dan membunuh roh penyakit yang bersarang di dalam mulut dan perut manusia. Sains akhirnya membedah sensasi dingin tersebut dan menemukan senyawa kuat bernama mentol. Mentol memiliki kemampuan ajaib untuk menipu reseptor suhu di kulit dan mulut kita, membuatnya merasa dingin padahal suhu sebenarnya tidak berubah. Namun, kekuatan asli peppermint terletak pada kemampuannya mengendurkan otot-otot pencernaan. Bagi penderita sindrom usus iritabel atau yang sering sakit perut melilit, minyak peppermint bertindak sebagai obat penenang otot alami. Selain itu, mengoleskan sedikit minyak peppermint murni ke pelipis kepala terbukti secara ilmiah dapat mengurangi sakit kepala tegang. Aroma mentol
membuka pembuluh darah yang menyempit di kepala, melancarkan aliran darah, dan meredakan rasa sakit dengan cepat. Sensasi dingin magis dari daun mint ternyata adalah pengobatan saraf yang sangat nyata. Tanaman ketujuh adalah bunga kecil yang tampak rapuh namun sangat kuat, yaitu kamomil. Bunga ini memiliki kelopak putih cerah dengan pusat kuning keemasan, sangat mirip dengan matahari kecil. Itulah sebabnya orang Mesir kuno mempersembahkan bunga ini kepada dewa matahari mereka, Dewa Ra. Mereka menggunakannya untuk menyembuhkan penyakit demam yang panas. Di belahan dunia lain, suku Anglo-Saxon memasukkan kamomil ke dalam daftar 9 ramuan suci yang dikirim dari surga. Aroma bunga ini sangat khas, manis, dan sedikit mengingatkan kita pada buah apel segar. Selama berabad-abad, para ibu di seluruh Eropa selalu menyeduhkan teh kamomil hangat untuk anak-anak mereka yang rewel dan tidak bisa tidur di malam hari. Ini adalah rahasia turun-temurun untuk mendapatkan kedamaian. Apakah kamomil benar-benar bisa membuat kita tertidur? Atau ini hanya efek relaksasi dari air hangat saja? Para peneliti menemukan bahwa kamomil mengandung senyawa antioksidan khusus yang disebut apigenin. Cara kerja apigenin sangat mengagumkan. Ia masuk ke dalam otak dan mengikat dirinya pada reseptor tertentu yang bertugas merangsang rasa kantuk dan mengurangi kecemasan. Efek ini sangat mirip dengan cara kerja obat penenang medis yang diresepkan dokter untuk insomnia. Namun kamomil bekerja dengan sangat lembut tanpa menyebabkan ketergantungan. Jadi, saat Anda meminum secangkir teh kamomil hangat di malam hari, secara harfiah Anda sedang mengirimkan sinyal kimia ke otak Anda untuk mematikan mode panik dan bersiap untuk tidur nyenyak. Kebijaksanaan para ibu zaman dahulu ternyata 100% akurat. Mari kita melangkah ke tanaman ke-8 yang sering tumbuh liar dan dianggap gulma, yaitu pegagan. Tanaman merambat berdaun bulat ini memiliki legenda yang sangat menarik di wilayah Asia. Di Sri Lanka, ada sebuah pepatah kuno yang mengatakan bahwa 2 helai daun pegagan sehari akan menjauhkan Anda dari usia tua. Legenda ini muncul dari pengamatan manusia terhadap gajah liar. Gajah dikenal memiliki ingatan yang luar biasa panjang dan umur yang sangat tua. Penduduk lokal melihat bahwa gajah-gajah ini sering terlihat memakan daun pegagan di tepi sungai. Selain itu, harimau Bengal yang terluka juga sering terlihat berguling-guling di atas hamparan daun pegagan untuk menyembuhkan luka perkelahian mereka. Dari sinilah pegagan mendapat julukan rumput harimau. Mitos tentang umur panjang dan penyembuhan luka harimau ini ternyata terbukti kuat secara ilmiah. Daun pegagan mengandung senyawa aktif bernama triterpenoid. Senyawa ini sangat hebat dalam merangsang produksi kolagen di kulit dan pembuluh darah. Inilah alasan mengapa luka harimau bisa sembuh lebih cepat, karena pegagan meregenerasi sel baru dengan kecepatan tinggi. Lalu, bagaimana dengan ingatan gajah? Penelitian modern menunjukkan bahwa ekstrak pegagan dapat melancarkan aliran darah yang kaya oksigen langsung menuju ke otak. Sirkulasi darah yang sangat baik ini melindungi sel-sel otak dari penuaan dini, sehingga meningkatkan daya ingat dan fungsi kognitif secara keseluruhan. Tanaman yang sering diinjak-injak di halaman rumah ini ternyata adalah suplemen super untuk otak dan kulit Anda. Tanaman ke-9 kita adalah rempah kayu beraroma manis yang sangat legendaris, kayu manis. Sejarah kayu manis dipenuhi dengan drama dan kebohongan besar yang disengaja. Pada zaman dahulu, para pedagang Arab yang memonopoli rempah-rempah menciptakan mitos gila untuk menutupi dari mana asal kayu manis. Mereka menyebarkan cerita bahwa kayu manis hanya bisa didapatkan dari sarang burung raksasa berbahaya yang disebut Sinomologus. Cerita mengerikan ini sengaja dibuat agar tidak ada bangsa lain yang berani mencari sumber kayu manis. Saking berharganya, kayu manis pernah dianggap jauh lebih bernilai daripada emas murni.
Orang zaman dulu menggunakannya sebagai bahan pengawet daging, karena rempah ini mencegah pembusukan dengan sangat efektif. Di balik aroma manis yang cocok untuk kue, kayu manis menyimpan kekuatan medis yang sangat serius. Ilmuwan telah mengisolasi senyawa aktif bernama cinnamaldehyde. Senyawa inilah yang membuat kayu manis mampu mencegah pembusukan di zaman kuno karena ia adalah antibakteri yang kuat. Namun penemuan medis paling menakjubkan dari kayu manis adalah dampaknya terhadap gula darah. Kayu manis dapat meniru cara kerja hormon insulin dalam tubuh manusia. Ia membantu memindahkan gula dari aliran darah langsung ke dalam sel untuk dijadikan energi. Bagi orang yang memiliki masalah resistensi insulin atau pradiabetes, menambahkan kayu manis dalam diet, mereka dapat membantu memperlambat pemecahan karbohidrat di saluran pencernaan. Rempah kuno pembuat sejarah ini kini menjadi senjata penting dalam melawan penyakit diabetes modern. Satu hal yang paling menakjubkan dari sejarah pengobatan herbal kuno adalah bagaimana nenek moyang kita menggabungkan tanaman-tanaman ini. Tanpa mikroskop canggih, bagaimana mereka tahu bahwa beberapa tanaman bekerja jauh lebih baik jika dicampur bersama. Contoh paling epik adalah kombinasi kunyit dan lada hitam. Dalam ilmu Ayurveda kuno, kunyit selalu disajikan bersama sejumput lada hitam. Hari ini sains menjelaskan bahwa kurkumin dalam kunyit sangat sulit diserap oleh tubuh manusia sendirian. Namun, lada hitam mengandung senyawa piperin. Ketika piperin bertemu kurkumin, tingkat penyerapan kunyit ke dalam darah meningkat hingga 2000%. Insting dan observasi leluhur kita ternyata sangat brilian dan mendahului zaman. Kita mulai menyadari bahwa dunia pengobatan kini bergerak kembali ke titik awalnya. Banyak perusahaan farmasi raksasa kini mengirim ilmuwan mereka untuk mempelajari teks-teks pengobatan kuno dari Tiongkok, India, hingga suku pedalaman. Mereka menyadari bahwa alam menciptakan kombinasi senyawa kimia yang sangat rumit dan sempurna, yang seringkali tidak bisa ditiru secara utuh di laboratorium buatan manusia. Menyeduh teh jahe, mengoleskan lidah buaya, atau menambahkan bawang putih ke dalam masakan bukan sekadar tradisi usang. Itu adalah tindakan menghargai sains biologi alam semesta. Nenek moyang kita mungkin menggunakan bahasa mitos, roh, dan legenda untuk menjelaskannya. Tetapi hasil medis yang mereka capai adalah sebuah kebenaran yang tak terbantahkan. Inilah titik baliknya. Fakta yang paling mengejutkan dari semua ini adalah sekitar 25% obat-obatan resep modern yang ada di apotek saat ini sebenarnya berasal langsung dari turunan tanaman. Para ilmuwan meniru struktur kimia tanaman-tanaman herbal tersebut dan memproduksinya secara massal. Jadi, setiap kali Anda meremehkan jamu tradisional atau bumbu dapur nenek moyang, ingatlah bahwa itulah fondasi dari ilmu kedokteran modern yang kita nikmati hari ini. Kita telah melihat bagaimana kunyit meredakan radang, jahe membasmi mual, lidah buaya meregenerasi kulit, hingga kayu manis yang mengatur gula darah. Apotek terbaik dan paling alami sebenarnya sudah ada di rak dapur rumah Anda sendiri. Terima kasih banyak telah menemani perjalanan sejarah dan sains yang luar biasa ini. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, pastikan Anda menekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar kita bisa terus belajar hidup sehat bersama. Jangan lupa berikan like sebagai dukungan untuk channel ini. Nah, sebelum kita berpisah, saya punya satu pertanyaan penting untuk Anda. Dari 9 tanaman menakjubkan yang kita bahas tadi, tanaman mana yang ceritanya paling mengejutkan Anda? Dan mana yang rutin Anda konsumsi setiap hari? Tuliskan pengalaman Anda di kolom komentar di bawah. Mari kita diskusikan keajaiban alam ini bersama-sama.